Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.
harus kami tanggung, sakit penyakit yang kami tanggung, bahkan kutuk yang seharusnya kami tanggung, Engkaulah yang menanggungnya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah momen ini Tuhan, peringatan hari ini mengingatkan kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau dalam hidup kami, mengingatkan kami untuk lebih lagi Bapa sadar bahwa sungguh besar karunia anugerah yang kami terima dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya ketika kami mendengar kebenaran-Mu, kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahkan kami bertumbuh oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengar dan menyaksikannya pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi di bagian refnya saja. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana hari Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita bersyukur menjadi hari libur nasional di Indonesia. Dan mungkin Bapak, Ibu, serta saudara sekalian melihat apa yang kami kenakan dari tadi. Kami mengenakan lambang dari mahkota Tuhan Yesus, yaitu duri atau onak, dimana kalau kita ketahui ini melambangkan penderitaan Tuhan Yesus, mahkota duri. Dan kami mengenakannya ini untuk memperingati yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul No Sacrifice, No Victory. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Dan perlu saudara-saudari ketahui bahwa untuk memperoleh apapun di dunia ini memerlukan pengorbanan.
apapun yang ingin kita peroleh di dunia ini, kita memerlukan pengorbanan. Apalagi untuk pengampunan dosa kita. Contohnya, untuk kita hari-hari ini karena adanya wabah COVID-19, kita pergi ke dokter saja itu perlu pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan tenaga, waktu, uang, tetapi juga apa yang kita korbankan, yaitu rasa nyaman. Karena kita was-was kalau kita pergi ke rumah sakit, kita takut tertular. Nah, artinya apa? Artinya adalah untuk memperoleh apapun di dunia ini diperlukan namanya pengorbanan. Contohnya, untuk sukses menurut ukuran dunia, baik sukses, maksud saya sukses secara posisi maupun secara keuangan, juga memerlukan pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan banyak hal yang sering sekali kita korbankan demi memperoleh kesuksesan menurut ukuran dunia. Nah, begitu juga untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh penebusan dari Allah kita, kita juga harus memerlukan korban. Dan pada masa lalu, korbannya itu adalah darah anak domba atau darah lembu. Tetapi kita bersyukur melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dialah korban sekali untuk selamanya, dan korbannya adalah sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sih manfaat dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Yaitu di mana kita peringati sebagai Jumat Agung, yaitu hari Jumat sebelum Minggu Paskah, diperingati bahkan sebagai hari kematian Yesus di kayu salib, dan menjadi hari libur nasional di Indonesia. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ada cukup banyak, jemaat Tuhan. Minimal ada 3, yaitu penebusan, apalagi pembenaran, dan yang ketiga itu adalah pendamaian. Sekali lagi, penebusan, pembenaran, dan pendamaian. Nah, hari ini kita hanya membahas satu saja, yaitu tentang penebusan. Tentang apa? Penebusan. Nah, arti penebusan itu apa? Nah, arti penebusan, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, artinya lebih dari sekedar pembebasan. Jadi penebusan itu artinya lebih dari sekedar pembebasan. Nah, penebusan itu artinya adalah pembelian kembali. Pembelian kembali, atau di sini disebut lagi, atau membeli kembali. Membeli kembali. Nah, berarti apa? Berarti penebusan adalah pembebasan dari sesuatu yang membelenggu dengan pembayaran suatu harga. Sekali lagi ya. Berarti penebusan adalah pembebasan dari sesuatu yang membelenggu dengan pembayaran suatu harga. Nah, pada zaman dahulu, tawanan-tawanan perang itu dapat dibebaskan itu berdasarkan pembayaran harga, yang di Alkitab disebut sebagai uang tebusan. Uang tebusan, dalam bahasa Yunaninya lutron, uang tebusan. Nah, oleh karena itu, mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Markus 10 ayat 45. Injil Markus 10 ayat 45. Apabila jemaat Tuhan telah menemukan ayat ini, mari kita membacanya bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Mari kita membacanya. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saya bacakan ya. Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus, juga datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Disinilah digunakan kata lutron tadi, yaitu uang tebusan tadi. Nah, mengapa Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib? Karena manusia, ingat, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia ada di dalam tawanan maut. Semua manusia ada di dalam tawanan maut. Sehingga manusia semuanya tertawan dan perlu penebusan. Perlu penebusan. Dan penebusannya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Nah, ingat kebenaran firman Tuhan. Ketika manusia telah tertawan oleh dosa, tertawan oleh maut, akhirnya manusia itu berbuat dosa. Makanya Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya akan bacakan. Dikatakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kembali lagi, semua manusia telah berdosa, menjadi tawanan dosa. Dan oleh karena itu kita perlu ditebus dari dosa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, apa sih ketika kita telah berbuat dosa, apa yang terjadi? Ketika kita semua manusia telah berbuat dosa, kita semua ini menjadi hamba. Kita menjadi hamba, menjadi tawanan dosa. Kalau kita baca di dalam Alkitab, katakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes 8 ayat 34, Injil Yohanes 8 ayat 34, Alkitab berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi saya akan bacakan. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita semua menjadi hamba dosa. Kita menjadi budak dosa dan perlu ditebus. Dan perlu ditebus. Kita semuanya perlu ditebus. Katakan amin. Nah, apa sih upahnya kalau kita menjadi hamba dosa? Apa sih upahnya? Upahnya Alkitab berkata di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat dikatakan apa tadi? Dikatakan tadi adalah bahwa sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Artinya saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Ketika kita telah jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa, budak dosa, kita mendapatkan upah dosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, Alkitab mengatakan karena upah dosa adalah maut, ternyata maut itu berkuasa. Maut itu berkuasa bukan hanya kepada orang-orang berdosa, bukan hanya berkuasa terhadap orang-orang berdosa. Ternyata akhirnya maut juga berkuasa atas semua manusia. Bahkan berkuasa atas orang-orang yang tidak melakukan dosa. Sekali lagi, bahkan maut berkuasa terhadap orang-orang yang tidak melakukan dosa. Ayatnya di mana? Ayatnya tertulis di dalam Roma 5. Roma 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya. Roma 5 ayat 14.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Ingat, kata-kata yang jelas. Dikatakan apa? Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Tetapi maut berkuasa atas orang yang tidak berbuat dosa. Makanya ketika Abraham mati, Abraham mengalami maut. Semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami namanya maut. Ada yang tidak mengalami maut, mereka hanya luput dari maut, tetapi mereka tidak mengalahkan maut. Mereka menghindar dari maut, tidak mengalahkan maut. Yaitu di Alkitab, siapa yang diangkat? Henok. Satunya lagi adalah Elia. Tetapi Yesus Kristus tidak. Dia tidak menghindari maut. Dia menghadapi maut. Dia menghadapi maut. Di mana hari ini kita memperingatinya sebagai hari kematian Yesus Kristus. Di mana dengan dia masuk ke dalam dunia orang mati, maut, Thanatos, Yesus menaklukkannya. Dan akan kita peringati sebagai hari raya Paskah di hari Minggu, 2 hari yang akan datang. Katakan amin. Jadi ingat, di sini dikatakan bahwa ketika manusia semua telah jatuh berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa dan kita mendapatkan upah dosa adalah maut. Dan karena maut, kembali lagi, maut berkuasa bukan atas orang-orang yang berbuat dosa tetapi berkuasa juga atas orang-orang yang tidak berbuat dosa. Buktinya Musa mati, Daud mati. Sebutkan tokoh-tokoh Alkitab, semuanya mati dan mereka tidak bisa mengalahkan maut. Satu pun di antara mereka tidak bisa mengalahkan maut. Semuanya mereka takluk di dalam kuasa maut. Tetapi nanti kita peringati ketika Yesus Kristus bangkit, dia mengalahkan maut. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, makanya Alkitab berkata di dalam Galatia 2 ayat 16, ingat, karena tadi upah dosa adalah maut. Makanya di dalam Galatia 2 ayat 16 berkata demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat ayat yang saya katakan tadi, bahwa maut itu berkuasa atas orang-orang yang berbuat dosa maupun atas orang-orang yang tidak berbuat dosa. Semuanya mengalami maut, mengalami kematian. Tetapi ketika Yesus Kristus mati, dan Minggu Paskah ini kita akan peringati sebagai kebangkitan Tuhan Yesus, dia mengalahkan maut. Dan karena dia mengalahkan maut, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ketika Tuhan Yesus Kristus mati, dia pergi, Alkitab katakan, ke dalam dunia orang mati. Untuk memberitakan apa? Untuk memberitakan kabar baik. Bukan memberitakan Injil supaya selamat, bukan ya. Kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah, contohnya Yesus datang ke dunia orang mati. Dia ngomong seperti ini kepada Abraham. Abraham, saya sudah mengalahkan maut. Yuk, keluar dari kerajaan maut.
Musa, saya sudah mengalahkan maut. Yuk, keluar dari kerajaan maut. Daud, saya sudah mengalahkan maut. Yuk, keluar dari kerajaan maut. Tadi ingat, orang berdosa maupun orang yang tidak berdosa itu takluk di dalam hukum maut, takluk oleh maut. Tetapi ketika Yesus mengalahkan maut, Yesus katakan seperti saya katakan tadi, semua orang-orang benar dipanggilnya, bangkit semua. Kenapa? Maut telah ditaklukkan. Bahkan kunci kerajaan maut telah ada di tangan Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Katakan amin. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita mengucap syukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya kita perlu ada namanya tebusan. Kita perlu namanya tebusan. Dan kita bersyukur kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 12, 27 dan 28. Saya ulang lagi, Ibrani 9 ayat 12, 27 dan 28. Demikian firman Tuhan berkata, dan ia, maksudnya Yesus Kristus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan demikian itu, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita ditebus dengan dirinya sendiri. Kita ditebus dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menebus diri kita. Seorang tawanan tidak bisa menebus dirinya. Dia memerlukan pihak lain. Begitu juga seorang tawanan dosa, hamba dosa, dia tidak dapat melepaskan dirinya dari tawanan dosa. Apakah itu melalui perbuatan baik, apakah itu melalui amal, apakah itu melalui ibadah yang khusyuk, itu tidak akan dapat menebus engkau dari maut, tidak dapat menebus engkau dari kematian kekal. Yang dapat menebus engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan amin. Jadi kita telah ditebus. Itulah arti penebusan tadi. Itulah arti penebusan yang saya sebutkan tadi. Bahwa bukan sekedar dibebaskan, tetapi penebusan artinya apa tadi? Pembelian kembali atau membeli kembali. Ini berarti penebusan adalah pembebasan dari sesuatu yang membelenggu. Dan yang membelenggu kita adalah dosa. Dan yang membelenggu semua manusia adalah dosa. Dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga semuanya menjadi hamba dosa.
dan upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun yang luput dari maut. Apakah itu orang benar, apakah itu orang yang melakukan dosa maupun yang tidak melakukan dosa, semuanya akan mengalami namanya kematian. Tetapi oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Dia menebus kita dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Kita akhirnya yang mati yang terdahulu, ketika Yesus Kristus mati dan 3 hari kemudian Dia bangkit. Dia mengalahkan maut, sehingga Dia datang ke dunia orang mati dan berkata kepada orang-orang benar tersebut untuk bangkit keluar dari kerajaan maut dan pindah kepada kerajaan yang mulia. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Mari kita memujanya. Mari kita hanya berbakti. Mari kita hanya mengabdi kepada Yesus semata-mata. Mari semua yang kita lakukan, tenaga kita, tubuh kita, mari kita jadikan menjadi senjata kebenaran. Mari kita gunakan menjadi senjata kebenaran, menjadi hamba kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa. Karena Yesus telah menebus kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan bagi saudara-saudaraku yang menonton acara ini, yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat, engkau perlu ditebus. Engkau perlu ditebus. Oleh karena itu berilah hatimu, bukalah hatimu, berilah hatimu, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatmu, supaya engkau ditebus dari kematian yang kekal, supaya engkau keluar dari kerajaan maut dan masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan memperoleh penebusan, maka engkau akan ditempatkan di dalam kerajaannya yang mulia, bukan di neraka jahanam. Katakan amin. Bagi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatnya, saya mau undang engkau dari acara live streaming ini, dari tempatmu dimanapun engkau berada. Mari angkat tanganmu dan mari katakan, ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya supaya engkau berdoa kepadanya. Ya Yesus Kristus, hari ini aku telah mendengar kebenaran firman-Mu melalui live streaming ini. Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku berdosa dan aku menetapkan, membuat keputusan. Hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus, hari ini masuklah atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah pemimpin dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat atas hidupku. Haleluya. Amin. Dan bagi jemaat Tuhan yang selama ini telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ini menjadi flashback bagi kita, untuk kita yang dulunya begitu cinta banget dengan Tuhan Yesus, karena keadaan mulai kendor, mulai suam-suam kuku. Hari ini saatnya melalui ibadah Jumat Agung ini, saatnya engkau kembali lagi kepada cinta mula-mulamu kepada Tuhan Yesus.
kembali lagi, supaya engkau dapat menikmati shalomnya, damainya, sukacitanya yang ajaib memenuhi hati dan pikiran. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dan mengubahkan kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, bagi saudara-saudaraku dimanapun berada, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat, puji Tuhan, melalui ibadah ini, mereka menyerahkan dirinya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupnya. Dan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan Yesus, melalui ibadah Jumat Agung ini, Engkau mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan itu mengingatkan kami kembali untuk kembali kepada kasih kayu mula-mula kepada Engkau, sehingga Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Dan hari ini Tuhan Yesus, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami memperoleh kemenangan. Kami memperoleh kemenangan. Kami memperoleh kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader kita. Shalom. Shalom. Kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Sidang dari Gereja GBI Tata Daun. Kiranya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimerdekakan, diperbaharui lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita mau satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian yang tadi, terpaku di salib. Kita nyanyikan bagian refnya saja. Dan darahnya
untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menegur kami, dan yang sudah memerdekakan kami. Kiranya ini terus bertumbuh di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, sehingga terus bertumbuh ke arah Kristus, semakin diperbaharui menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga kami sepakat Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia ini Bapa, yang hari-hari ini semakin situasinya semakin menyulitkan kami dan semakin membuat kami tidak enak Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kami, bukan hanya bagi Indonesia Tuhan, tetapi bagi seluruh bangsa-bangsa Tuhan, sehingga kiranya pandemi corona ini segera lalu dari bumi ini Tuhan Yesus. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan setiap yang sakit dipulihkan, ekonomi yang menurun Tuhan pulihkan, karena Engkaulah yang menanggung setiap sakit penyakit kami, sehingga Bapa, virus-virus atau pandemi corona yang saat ini terjadi itu tidak akan membuat kami mati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Beri kesehatan, kekuatan, kiranya pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan jemaat-Mu menyertainya. Kebajikan dan kemurahan belakang menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan, bahkan mereka memperoleh umur yang panjang sehingga mereka melihat anak-anak dari anak-anak mereka perkasa di bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati perbendaharaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun hari-hari ini yang dialami, kesulitan apapun yang dialami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang curah limpahkan berkat-Mu ke atas jemaat-Mu, sehingga mereka hidup berkelimpahan. Mereka tidak hidup pas-pasan atau apalagi kekurangan, tapi mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin kami di negara ini Bapa, dari Pak Jokowi, pemerintahannya, menteri-menterinya, bahkan sampai yang terbawah Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang mereka buat bagi bangsa ini semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapa, lindungi Bapa Indonesia ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan Indonesia ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga meminta kepadamu kesatuan hati bagi kami Bapa. Kami lihat hari-hari ini Tuhan Yesus, banyak sekali perpecahan yang terjadi Tuhan Yesus. Hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Mari Tuhan Yesus, jadikan momen ini membuat kami semakin sehati lagi Tuhan, semakin sepikir lagi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup rukun, di sana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, seperti dari kepala Harun ke janggut dan jubahnya. Itu juga yang terjadi bagi kami Bapa. Berikan kepada kami Bapa kesatuan hati, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami semakin bersatu lagi. Karena barang siapa berdoa, bersepakat di dalam nama-Mu, Engkau memberikannya bagi kami. Itulah Tuhan sebabnya Tuhan Yesus, berkati Bapa dimanapun Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu berada Tuhan Yesus. Jamah hati mereka Tuhan Yesus, berikan kerendahan hati bagi mereka, sehingga tidak merasa benar sendiri Tuhan Yesus, tapi kami mau saling berpegangan tangan Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami rindu bisa berjabatan tangan, kami rindu bisa berpelukan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus bisa berjumpa dengan keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami, bahkan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu Tuhan Yesus melihat anak-anak kami Bapa bisa sukacita bermain di luar, bertemu dengan teman-temannya tanpa diliputi rasa ketakutan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan melawat bangsa kami, Engkau melawat kami
dimuliakan, namamu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi ya Aba ya Bapa, untuk pengorbananmu di kayu salib bagi kami. Untuk pengorbananmu Tuhan, segala apa yang semestinya kami tanggung, Engkau yang menanggungnya. Bahkan setiap sakit penyakit kami, Engkau pula yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-Mu Tuhan Yesus, untuk anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kami ini. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Bapa. Apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan Yesus. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan menerima berkat dari Gembala Sidang GBI Tata Daud. Kekasih Tuhan Yesus Kristus mempelai kesukaannya dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata amin. Amin, amin. Shalom, selamat ibadah Jumat Paskah. Jumat Agung, maaf. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader kita. Shalom semua jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada. Kita mau sapa dulu, kita mau ucapkan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi di dalam ibadah live streaming Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita sapa dulu dari kota-kota yang udah aku catat nih, yang ikut berpartisipasi. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi di ibadah live streaming GBI Tata Daud dari Papua, Maluku, Sulawesi, Pulau Nias, Sumatera, Kalimantan, Surabaya, Sabah Malaysia, Bangka Belitung, dan Pulau Batam. Ada juga yang di Jambi, DKI Jakarta, dan seluruh Indonesia, dan kota-kota yang mungkin gak sempat kita sebutkan. Dimanapun kalian berada, Shalom. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita juga mau kasih informasi pengumuman untuk hari Minggu besok. Kita ada ibadah Paskah yang akan dilaksanakan seperti hari ini jam 10 tepat ya. Di FB dan Instagram dari GBI Tata Daud nanti, dan juga YouTube nanti akun-akunnya akan di-share melalui channel ini. Yang melayani siapa? Yang melayani adalah Pak Eko Wibowo. Dia dari hamba Tuhan dari Christ Body Ministry atau CBM. Itu jangan lupa ya, hari Minggu jam 10 pagi ketemu lagi di channel yang sama, ibadah Paskah.
Shalom, Tuhan Yesus berkati. Bye. Dadah, dari saya. Dadah. 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 Oke, semuanya. Dadah. Yeay. Joget. Joget dulu dong. Joget dulu Isa ya. Angkat tangannya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.